Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo, Johnny Plate, bersedia untuk menjadi justice kolaborator dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyedia infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2022. Ia mengatakan, Johnny pada prinsipnya siap untuk menjadi justice kolaborator. Dikabulkan atau tidak, majelis hakim yang akan mengabulkan. Persyaratan justice kolaborator harus dipenuhi terlebih dahulu. Memang sejak awal proses penyidikan bahwa Johnny Plate ingin kasus ini dibuka seluas-luasnya oleh pihak-pihak yang berkompeten dan mengetahui terjadinya tindak pidana seperti yang disangkakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada berita pihak-pihak yang terlibat akan hal ini. Johnny sendiri bersedia untuk mengungkapkan hal tersebut dalam persidangan. Namun, belum ada nama yang disebutkan dalam berita acara pemeriksaan BAP Johnny Plate. Dalam BAP itu, baru disebutkan bahwasanya yang lebih mengetahui proyek BTS 4G ini adalah Anang Ahmad Latif, selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu ada simpanan senjata terakhir, yaitu kasus Johnny Plate yang dari 2 tahun lalu udah diisukan. Kan ini bukan tiba-tiba ada di situ kan. Jadi di dalam dugaan intelektual saya akhirnya ditemukan semacam ya ini peluru terakhir, peluru emas. Berguna apa nggak berguna itu tergantung dari keadaan politik nanti itu. Kalau berguna artinya Johnny Plate dinyatakan salah maka batallah seluruh pencalonan Anies. Johnny Jerat Plate terseret dalam dugaan kasus korupsi pembangunan menara internet BTS yang merugikan negara 8,3 triliun. Johnny menyatakan banyak penggede di balik proyek pembangunan BTS 4G. Johnny Plate mengaku bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Kejaksaan Agung telah mengantongi seabrek nama dalam penyidikan kasus ini. Melalui pengacaranya Muhammad Ali Nurdin, Johnny menyampaikan ada tokoh nasional. Makanya minta dibuka semua pemegang saham perusahaan-perusahaan yang terlibat korupsi BTS 4G. Itu pasti bukan soal Johnny Plate aja, tetapi tadi seluruh politisi terlibat di situ. Dengan logika sederhana 8 triliun itu tidak mungkin dihabisi satu orang, gampangnya begitu tuh. Mana ada orang rakus, serakus-rakusnya orang, gimana caranya dihabisin 8 triliun? Maka mesti dibagi merata. Dan pola ini pola yang kita tahu di dalam semua sistem percaloan proposal itu di DPR tuh. IKTP pasti semua dapat supaya nggak ada yang ngoceh. Kan itu dasarnya begitu tuh cara melihat soal tuh. Isu di seputar kasus ini pun menggelinding ke ranah politik. Pemberitaan media massa diramaikan oleh jawaban Mahfud MD atas pertanyaan awak media soal beredarnya info bahwa dana proyek BTS mengalir ke partai politik, menyasar banyak orang yang diduga terlibat korupsi menara BTS. Ada tokoh politik dan pemilik perusahaan besar. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif. Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi BTS. Salah seorang diantaranya Johnny Plate yang langsung dibui pada Rabu 17 Mei lalu. Kejaksaan mengacu pada audit BPK dan pembangunan yang mengklaim negara merugi 8,3 triliun karena pengerjaan tak kunjung selesai. Rencananya, Bakti Kominfo akan membangun BTS di 7.904 desa di seluruh Indonesia pada tahun 2021 sampai 2024. Sejumlah tokoh dan perusahaan papan atas di Tenggarai turut menikmati banjaan proyek ambisius itu. Pemerintah memadatkan proyek BTS 4G kepada Bakti. Lembaga ini merupakan badan layanan umum di bawah pengawasan Kemkominfo yang lahir pada tahun 2006. Selain mendapat suntikan anggaran negara, badan ini mengelola dana USO yang dihimpun dari semua perusahaan operator telekomunikasi.
pemerintah memasukkan proyek BTS ke proyek strategis nasional. Nilainya membengkak dari 5 triliun menjadi 10 triliun pada tahun anggaran 2020 sampai 2021. Anggaran ini disetujui Komisi 1 DPR yang bermitra dengan Kementerian Kominfo. Proyek menara internet itu menyasar wilayah terpencil dan tertinggal, khususnya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jadi saya menduga bahwa ini peluru terakhir untuk menghalau Anies. Dan peluru itu pasti ada efek ke orang-orang lain. Itu hitungan Pak Jokowi kira begitu. Anda nggak usah tanya kenapa Jokowi lagi. Bukan, karena saya mau lihat ini sebagai power game di dalam rejim ini. Jadi kira-kira begitu. Lalu tiba-tiba nama PDIP disebut di situ dengan 2 tokoh. Okay? Itu artinya bagi Pak Jokowi, sekali lagi saya lakukan gestimasi, enak juga hajar Nasdem, PDIP kena. Kan lebih aman kan? Konsekuensinya apa? Dibuka semua. 1. Konsekuensi kedua, terjadi kekacauan, saling buka-bukaan, akhirnya saling amputasi di dalam rezim. Ada 7 perusahaan yang ikut dalam proyek BTS. Mereka terbagi menjadi 3 konsorsium yang menggarap 5 paket pekerjaan. Namun, kinerja mereka dianggap bermasalah. Pembangunan menara BTS Kominfo di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal syarat masalah. Persoalan upah pekerja hanya 1 dari sekian masalah proyek BTS. Alih-alih digunakan untuk membangun menara, anggaran proyek BTS Kominfo ditengarai menjadi bancaan banyak pihak. Jadi kita bukan no bourgeoisie, no democracy, no politician, no corruption. Begitu dalilnya. Hanya karena ada politisi maka ada korupsi. Simpel aja. Jadi buat memperpendek uraian, saya menganggap bahwa ini adalah percaturan terakhir, game terakhir dari istana untuk meminta publik mengerti bahwa dia masih punya kekuatan. Tapi ini juga pertaruhan yang membahayakan. Sebab kalau gagal dibuka semua akhirnya tuh. Dan itu yang kita tunggu. Kalau elit saling membunuh saya senang karena rakyat selamat. Kalau elit bersekutu rakyat menjadi korban. Kan begitu kok berpikir komplotan itu kan. Belakangan, Kejaksaan Agung mengendus kejanggalan proyek tersebut. Laporan audit BPK 2022 menyebut proyek BTS itu bermasalah sejak perencanaan hingga penentuan pemenang tender. BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Proyek yang dianggap bakti sejak 2021 itu berpotensi menimbulkan kerugian negara. Permasalahannya adalah kelebihan pembayaran sebesar 18 miliar rupiah atas pelaksanaan kegiatan proyek BTS yang tidak sesuai dengan kontrak. Pembangunan BTS pun di lokasi yang tidak sesuai dengan daftar lokasi kontrak. Lalu, pelaksanaan kegiatan proyek BTS yang tidak sesuai dengan klausul kontrak pembelian berpotensi menimbulkan perselisihan antara bakti dan penyedia, dan juga adanya target pembangunan sejumlah site BTS yang tidak tercapai. Walaupun orang anggap iya ini 8 triliun apa sih dibandingin dengan 350 triliun di Departemen Keuangan. Sama kasusnya. Tetapi ini kasus yang punya political tone yang tinggi. Itu bedanya tuh. Di pertaruhan ini ada pertaruhan peradaban. Mau nggak kita mulai dengan cara yang jujur mengatakan bahwa di dalam korupsi tidak ada satu elemen pun yang tidak terlibat di dalam sistem kekuasaan. BPK juga menyoroti persoalan lahan dalam pembangunan BTS. Pembangunan BTS dianggap belum seluruhnya memiliki izin mendirikan bangunan. Dari 1.007 BTS yang telah dibangun pada tahun 2021, baru 37,8% yang memiliki IMB. Adapun yang memiliki perjanjian kerjasama pinjam pakai lahan baru di 58 lokasi atau desa. Atas semua temuan itu, BPK memberikan 2 rekomendasi. Pertama, memberikan sanksi kepada pejabat, pembuat komitmen yang lalai mencermati isi perjanjian, serta lalai mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan proyek BTS. Lalu yang kedua, BPK meminta Kementerian Kominfo memerintahkan BPK menarik kelebihan pembayaran pada masing-masing penyedia dengan total 18 miliar, lalu menyetorkannya kembali ke kas bakti. Ini misalnya, ini catatannya. Sekitar 70M yang ke kelompok utaranya Kejaksaan Agung, 50M yang ke kelompok utara agak kanan dari Kejaksaan Agung. Terus justru yang rame-rame ini catatannya cuma 3 ember, ini malahan itu kecil sedikit. Nah ini, maka kalau ini nanti dari proses ini bisa dilindungi dan kemudian malah buka-bukaan, ini akan sesuai harapannya Bang Surya Paloh gitu.
bawa dari ujung ke ujung, atas bawah, kanan kiri gitu. Dan ini saya senang malahan. Dari inilah kemudian dari proses pemberantasan korupsi inilah yang kemudian masyarakat akan mengetahui bahwa sebenarnya itu sudah menjadi endemi, pandemi, dan kemudian akan terbongkar ketika mereka berkelahi. Skandal korupsi BTS terus bergulir setelah Ketua Nasdem Surya Paloh menantang Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas kasus ini. Transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga menjabat sebagai PLT Menkominfo mendengar kabar ada 3 partai politik yang menerima aliran dana korupsi. Mahfud mempersilahkan Kejaksaan Agung dan KPK mendalami dugaan 3 parpol yang menerima uang korupsi BTS. Mulai bulan Juni, karena bulan Maret sudah minta perpanjangan, sudah diperpanjang kok pada bulan April. Nggak benar, ditinjau bulan Mei kok nggak benar, Juni. Lalu dimulai penyelidikan dan sekarang ini proses hukumnya terus berjalan. Jadi nggak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres atau apapun. Semua tahu itu karena dulu ketika mulai diselidiki. BTS adalah proyek Kemenkominfo untuk membangun menara telekomunikasi bagi pengadaan sinyal 4G di kawasan terdepan, terluar, dan terpencil. Jumlah seluruh BTS yang telah dan akan dibangun sebanyak 9.113 menara. Pada tahun 2020 telah selesai 1.209 menara. Untuk tahun 2021 direncanakan 4.200 dan untuk 2022 sebanyak 3.704. Dugaan korupsi 8 triliun rupiah itu terjadi dalam pembangunan 4.200 menara untuk 2021. Mahfud menegaskan, ia tidak akan melakukan intervensi dalam proses pengusutan. Biarkan hukum yang menentukan. Mahfud mendorong Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendalami dugaan terhadap 3 parpol tersebut. Tentu saja, sikap dan saran Mahfud ini sangat diharapkan terlaksana secara transparan. Kejaksaan dan KPK harus segera mengejar aliran dana BTS ke 3 parpol tersebut tanpa ragu dan tidak tebang pilih. Surya Paloh sebelumnya mengatakan tidak masalah kalau Nasdem pun harus didalami oleh aparat penegak hukum. Mahfud melanjutkan, ia sendiri sudah diberitahu nama ketiga parpol yang diduga menerima aliran korupsi BTS. Salah satu jaringan koran online, Tribun Batam, menuliskan lengkap identitas ketiga parpol yang diduga menerima uang korupsi BTS. Sayangnya, ketika semua orang serius menunggu tindakan tegas tanpa pandang bulu, Mahfud sendiri malah menunjukkan kegamangan untuk mengawal skandal mega korupsi ini. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif.
Kegamangan dapat dilihat dari diksi yang dipakai Mahfud perihal 3 parpol yang diduga terlibat. Ia mengatakan dirinya dapat berita itu dengan nama-namanya, tapi ia anggap gosip politik. Sementara itu, Ketua DPP Nasdem Taufik Basari menanggapi dugaan aliran dana di kasus dugaan korupsi proyek BTS Menkominfo mengalir ketika partai politik besar. Menurutnya, saat ini yang harus dipegang ialah fakta hukum yang ada, bukan hanya sebatas dari rumor. Ia mengatakan kalau bicara hukum, yang harus menjadi dasar adalah fakta hukum yang valid dan teruji kebenarannya. Sehingga jangan berpijak pada narasi yang dikembangkan yang belum ada dasar faktualnya. Ia menegaskan kembali bahwa komitmen Nasdem dalam kasus ini adalah Ketua Umum Surya Paloh ingin semua pihak yang terlibat dapat diperiksa secara akuntabel dan profesional, termasuk bila ada dugaan aliran dana kasus dugaan korupsi mengarah ke sejumlah partai. Sehingga moralitas penegakan hukum berjalan dengan baik. Penegakan hukum ini tidak menjadi alat kekuasaan. Hukum harus tetap menjadi hukum, dia tidak boleh menjadi kendaraan ataupun alat politik atau alat kekuasaan. Ini yang diharapkan kepada Kejaksaan Agung. Ia meminta Kejaksaan Agung nantinya berbicara dengan basis fakta, data, dan hukum dalam menanggapi dugaan aliran dana ke partai. Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Penggantinya siapa Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak, ada isu Pak Hati jadi Menkominfo bagaimana Pak? Pak sudah ditetapkan Pak? Kemarin Bapak juga sempat mengatakan. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Kalau penggantiannya kapan Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Malam Pak Anies, sedikit Pak. Hari ini datang ke sini, agendanya apa Pak? Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat. Dan tadi ditegaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka dan langsung ditahan. Plate diduga melakukan korupsi penyediaan menara base transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Menanggapi peristiwa tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa hal ini merupakan permainan Presiden Jokowi yang ingin mengganggu Surya Paloh karena mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nasdem, Surya Paloh terutama. Tapi masih seolah-olah ada proses tawar-menawar ya. Nasdem mesti klaim kami akan bersama Jokowi. Iya, tapi buat Jokowi ini bukan soal bersama, ini soal Anies. Kira-kira begitu kan. Jadi bertemulah kepentingan Ibu Mega juga kan punya perselisihan dengan Nasdem tuh. Nah, kelihatannya begitu. Kalau settingnya kita bikin lebih lengkap, ya Ibu Mega mungkin bujuk Pak Jokowi ya kalau masih mau berbaikan dengan saya, lakukan sesuatu yang ingin saya dari awal saya minta supaya menteri-menteri Nasdem itu diganti. Anda sebagai petugas partai saya dari 2-3 tahun lalu nggak mau ganti-ganti itu. Jadi Jokowi juga paham itu kira-kira. Sebab kalau cuma Jokowi nego dengan Surya Paloh ya, kalau Surya Paloh minta maaf ya udahlah, bisa juga kan. Kan kita bisa bayangkan Surya Paloh tentu udah tahu bahwa dia akan diincar, karena itu dia naikin lagi tone-nya seolah-olah mau melawan. Tapi sebetulnya upaya Surya Paloh untuk naikin tawaran itu dianggap sebagai kelancangan tuh. Tapi bagi Surya Paloh menganggap bahwa iya supaya tukar tambahnya enak kan. Ternyata gagal karena saya hitungnya Pak Jokowi juga dapat semacam sinyal dari Ibu Mega supaya dipercepat dong tuh prosesnya. Kira-kira begitu ya, ini analisisnya.
Ini problem politik yang dikasih nuansa hukum supaya enak. Ini soal yang diduga dari awal ketika nama Joni Plate disebut. Itu artinya Jokowi mau mengganggu Nasdem, terutama Surya Paloh. Seolah-olah masih ada proses tawar-menawar bahwa kami masih bersama Jokowi, kata Rocky Gerung. Namun demikian, Rocky menilai bagi Jokowi hal itu bukan soal bersama atau tidak, akan tetapi soal Anies. Apalagi Megawati juga punya perselisihan dengan Nasdem. Rocky menduga kalau settingannya dibikin lebih lengkap, Megawati mungkin bisa membujuk Jokowi dengan meminta agar Jokowi mengganti Menteri Nasdem. Sesungguhnya Jokowi juga paham apa yang dikehendaki oleh Mega. Sebab kalau cuma Jokowi nego dengan Surya Paloh, kalau Surya Paloh minta maaf, maka semuanya akan beres. Betapa sayangnya Bang Surya kepada Ibu Megawati. Coba sahabat sejati saya yang paling saya sayangi, Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau sampaikan, jadi salah besar kalau ada yang menyampaikan koalisi ini sudah tidak rukun. Keliru gede sekali. Kita rukun-rukun saja, nggak ada. Ya kalau pas Bu Mega nggak nyalami Bang Surya, itu kelewatan saja. Antara Megawati, Jokowi, dan Surya Paloh saling berkiat, kejagung dalam kendali PDIP, dan PDIP sejak lama ingin menteri-menteri Nasdem diresafel. Ketemulah di sini kepentingan Jokowi dengan Mega dalam kasus Nasdem. Kasus ini sama dengan kasusnya Ganjar Pranowo. Ganjar dibarter antara Mega dan Jokowi. Jokowi merasa perlu menaikkan posturnya dengan mengepung Mega menggunakan musyawarah rakyat. Menurut Rocky, Jokowi mau memberikan sinyal ke Mega bahwa ia harus melakukan nego dengan Jokowi. Akan tetapi, Mega juga melihat bahwa Jokowi masih utang permintaan, bahwa menteri-menteri strategis yang diminta Mega tidak segera diberikan oleh Jokowi. Dengan cara seperti ini, skenario ini bisa diduga sejak awal bahwa Anies bisa dibatalkan melalui kriminalisasi di Nasdem. Katanya nomor 3. Ya kalau nomor 3 nggak bisa dijegal lah, dia pasti kalah juga dalam pemilu, bener nggak? Harusnya dia kalau konsisten ya. Oke. Kalau konsisten itu, kalau memang percaya dengan hasil survei, ya nggak usah pakai jegal, cuma jegal. Tapi kalau menjegal kan berarti nggak percaya sama survei. Kira-kira gitu. Jadi saya sih lihat ini aneh gitu. Kalau ada percakapan soal jegal menjegal, padahal yang mau dijegal ini posisinya nomor 3 menurut hasil survei. Jadi buat saya yang penting kita jalan terus, sampaikan apa yang menjadi misi kita, dan kepentingan kita adalah rakyat Indonesia merasakan keadilan, hidup yang lebih baik. Itu aja. Nanti sambil jalan saya percaya warga akan bisa menilai dengan objektif. Masyarakat kita cerdas, masyarakat kita bisa memilih dengan tenang, dengan matang. Di Jakarta waktu Pilkada DKI kita menemukan fenomena yang serupa. Seingat saya belum pernah ada satu survei pun yang mengatakan kami nomor 1. Nggak ada. Semua kami nomor 2 atau nomor 3, hampir semuanya bilang nomor 3. Bahkan ada yang melakukan survei seminggu sebelum Pilkada. Dan sebuah koran terkemuka sekali yang Litbangnya menyelenggarakan itu. Yang Litbang itu sampai sekarang sering mengumumkan itu juga, itu Litbang itu. Dan dulu fatal betul kekeliruannya. Cuman kita kan semua belajar dari pengalaman itu. Urusan survei biarlah itu urusan para surveyor, dan Litbang itulah yang bertanggungjawabkan. Tapi bagian kita adalah mempertanggungjawabkan amanatnya kepada rakyat. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Giken Prikinanto mengomentari penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Jerat Plate sebagai tersangka korupsi. Menurutnya, Plate hanya sasaran antara bukan sasaran yang sesungguhnya. Adapun sasaran tembak yang sesungguhnya adalah pencalonan Anies Baswedan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah mengingatkan Kejaksaan Agung soal Johnny Jerat Plate. Johnny adalah Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus kader Partai Nasdem yang ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Tidak apa-apa, hukum harus berjalan. Penahanan itu sudah sesuai hukum. Jadi memang harus diteliti berulang-ulang karena beririsan dengan politik. Nanti kalau ditindak dibilang ini tindakan politik karena punya masalah politik. Saya bilang hati-hati. Tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Menurut Mahfud, jika Kejagung sudah memiliki 2 alat bukti, jangan menunda penetapan tersangka karena bisa menghalangi penegakan hukum. Sementara itu, Surya Paloh mengatakan bahwa jangan ada intervensi dari pemerintah. Transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah, saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan.